Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita yaitu hukum perlindungan konsumen. Oke, mungkin dari Bang Sudi terlebih dahulu nih Bang. Misalnya sanksi yang diberikan ini terjadi pelanggaran nih terhadap hukum perlindungan konsumen. Biasanya apa saja yang diberikan? Kalau bicara sanksi sih tidak jauh berbeda ya. Karena kita bicara hukum, ada pembagian jenis hukum. Dia bicara sanksi pidana, dia bicara sanksi administrasi, bahkan ke perdata. Kalau kita bicara perlindungan konsumen bisa ketiga-tiga aspek itu. Misalnya adalah sanksi administrasi itu ketika kemudian pelaku usaha sudah diperingatkan untuk tidak menjual merek dagang tertentu, untuk kemudian memastikan bahwa dagangannya harus kemudian dagangan yang halal atau kemudian dagangan yang tidak mengandung bahan-bahan negatif, misalnya katakanlah kosmetik ada banyak merkuri dan lain sebagainya. Nah itu kemudian ada sanksi administratif tertentu yang dibebankan kepada pelaku usaha. Tapi sanksi administratif itu tidak menutup kemungkinan kalau memungkinkan ada sanksi pidana dan bahkan sanksi perdata yang mengikutinya. Tapi kalau bicara perlindungan konsumen ya Mbak Agnes, bahwa ini undang-undang tahun 99 dibentuk, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sudah meskipun lama ya? Iya, ya? Banyak. Meskipun kemudian sampai hari ini ada banyak begitu PP-nya ya Ibu ya. Misalnya adalah PP tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen, 2012 di-upgrade lagi dan lain sebagainya. Tapi dalam tataran akademis juga misalnya ada beberapa hal yang menarik masih didiskusikan terkait dengan perlindungan konsumen. Katakanlah bagaimana misalnya tanggung jawab penyedia platform digital terhadap perdagangan e-commerce yang mengalami kerugian konsumen. Sebuah platform digital misalnya katakanlah merek tertentu ya, di situ bebas penjual memperdagangkan barangnya, konsumsinya apa dan lain sebagainya. Tapi terkadang itu juga ada brand-brand merek yang kemudian katakanlah dalam tanda petik palsu, tapi kemudian itu diperdagangkan di situ dengan merek yang brand seperti itu. Atau kemudian dalam tataran praktiknya di situs belanja online misalnya kita melihat ada obat-obatan yang begitu gampang diperjualbelikan yang sebenarnya itu tidak bebas diperjualbelikan. Tadi misalnya diskusi kami beberapa kali dalam kegiatan hukum perlindungan perempuan terkait misalnya juga adanya obat penggugur kandungan yang dijual secara bebas di online misalnya seperti itu. Nah itu perlindungannya seperti apa terhadap konsumen? Misalnya walaupun mungkin ada beberapa konsumen yang membutuhkan itu misalnya dalam tanda petik. Tetapi bagaimana pengawasan pemerintah terkait hal-hal yang seperti ini ketika ini terjadi? Atau Mbak Agnes misalnya seringlah kita ngikuti secara online ya, bagaimana misalnya ada tokoh-tokoh media online yang mengatakan ada banyak tuh kosmetik yang ilegal masih beredar, ada banyak kosmetik yang mengandung merkuri beredar, dan itu terus terjadi gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa hari ini pengawasan pemerintah terkait upaya perlindungan konsumen tadi? Bagaimana kita bicara tadi ketentuan umum undang-undangnya adalah segala upaya terhadap perlindungan konsumen dan mewujudkan kepastian hukum. Di mana kepastiannya kalau kemudian upaya-upaya itu belum dilakukan oleh pemerintah. Karena bicara perlindungan itu harusnya pemerintah aktif dong. Bukan hanya konsumen, karena konsumen kan kita hanya melihat ingin barang tertentu apa yang ingin kita butuhkan, kita membeli. Ya, dan kita merasa tahu ya betul, itu palsu atau dan tidak, kita merasa kan? Itu sudah aman, nyaman karena kita suka dan lain sebagainya. Tapi belum tentu itu aman dan secara keselamatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian harus sebenarnya diperhatikan. Tetapi kembali lagi Mbak Agnes, kalau bicara sanksi, undang-undang tahun 99 tentang perlindungan konsumen mengatur secara rinci sebenarnya terkait aspek hukum pidana, administrasi, perdata yang kemudian unsurnya nanti terpenuhi atau tidak. Nah itu urusan para aparat penegak hukum dan mungkin Ibu Sulis yang lebih dalam mengkajinya nanti. Oke. Iya seperti itu. Boleh nih Ibu dijelaskan Bu terkait dengan sanksi ya perlindungan hukum ini. Terima kasih Mbak. Apa yang dikatakan Mas Udi tadi betul. Jadi sebetulnya perlindungan konsumen ini kan terkait dengan hubungan bisnis, kegiatan ekonomi. Ya. Jadi
mulai dari kegiatan produksi, ya, jadi pelaku usaha memproduksi satu barang atau produk, dan kemudian juga dalam kegiatan distribusi atau perdagangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Artinya dalam kegiatan bisnis atau kegiatan ini tadi dari perspektif hukum itu bisa tiga dari aspek administrasi. Tentu dari aspek administrasi tadi ada kewajiban-kewajiban pelaku usaha terkait dengan aktivitasnya memproduksi satu barang gitu ya. Dan ini terkait dengan persoalan-persoalan administrasi. Maka ketika terjadi pelanggaran administrasi tentu ada sanksi-sanksi administrasi ya, yang dimulai dari mungkin peringatan sampai pada penutupan kegiatan produksi itu sendiri. Itu dari perspektif administrasi, ini kaitannya dengan perizinan memproduksi dan sebagainya. Kemudian kalau itu dalam konteks hasil produksi yang kemudian didistribusikan kepada konsumennya, kemudian ini menimbulkan satu kerugian bagi konsumen, ini sudah di ranah hukum perdata, artinya sanksi, istilahnya bukan sanksi kalau perdata ya. Tadi terjadi kerugian, maka ada penggantian kerugian dari pihak ini, dari apa ya, kalau boleh dikatakan orang mengatakan sanksi perdata ya sebenarnya. Kemudian juga ketika itu dikonsumsi yang kemudian ini menimbulkan satu ancaman terhadap nyawa misalnya, atau katakan itu menimbulkan satu ancaman buat pidana, terkait dengan pidana, nanti ada sanksi pidana gitu. Jadi memang perlindungan konsumen ini mencakup 3 aspek hukum tadi gitu, terkait dengan peran pemerintah dan sebagainya. Tapi untuk sekarang sudah ada kasusnya Bu, misalnya dengan adanya sanksi ya perlindungan hukum konsumen ini, misalnya berapa tahun penjara atau denda berapa tahun seperti itu, denda berapa juta misalnya seperti itu. Kalau dari sekarang? Iya, kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dia ada beberapa pasal tertentu ya, sesuai dengan perbuatan antara konsumen dan pelaku usaha tentunya. Dia ketentuan hukuman maksimal 5 tahun dan maksimal 2 tahun, ketentuan dendanya maksimal 2 miliar misalnya seperti itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ ketentuan pidananya berlaku seperti itu. Tetapi tentu ini kan kita tidak bisa menentukan secara spesifik, karena bicara tentang perbuatan pidana, kami dalam hukum pidana selalu belajar tentang mens rea ya Ibu ya, niat jahat sejauh mana niat itu mampu dibuktikan, dan dalam proses penegakan hukum tentu ada yang meringankan dan yang memberatkan. Nah, itu menjadi acuan bagi penegak hukum dalam tataran untuk memutus nantinya bagaimana kronologis keadaan supaya terjadi kerugian konsumen ini, dan apakah kemudian itu terbukti secara hukum pidana atau tidak. Tetapi paling tidak kami selalu mengatakan, dan karena kebetulan saya juga anak hukum administrasi negara, kami selalu mendorong bahwa hukum pidana itu upaya hukum terakhir. Bagaimana kemudian kalau dia mampu diselesaikan secara hukum administrasi, itu jauh lebih baik. Karena hukum administrasi niatnya adalah pemulihan keadaan seperti semula. Kalau kemudian misalnya Mbak Agnes ada mengalami kerugian nih sebagai konsumen, kerugiannya 5 juta. Kalau kemudian secara administrasi nanti dendanya bisa dikembalikan secara 5 juta, Mbaknya juga sudah terima keadaan kembali seperti semula, ya itu jauh lebih baik. Tapi di luar pengadilan misalnya. Tapi jika salah satunya tidak ingin berdamai misalnya, ya tentu ada proses hukum yang bisa dilanjutkan dengan itu, seperti itu Mbak Agnes. Artinya kemudian yang menjadi warning bagi kita bersama adalah bagaimana kemudian harusnya pemerintah hadir lebih aktif daripada konsumen dan pelaku usaha. Karena mohon maaf, secara lapangan kalau kita bicara pelaku usaha, dia bicara untung nih. Ya kan? Walaupun kita selalu menghimbau bahwa berjualan sebagai pelaku usaha jangan hanya bicara untung dong, tapi ini bicara tentang kegiatan ekonomi, bicara tentang konsumen, dia bicara tentang kebutuhannya apa yang dibutuhkan. Tetapi negara harus hadir lebih dulu untuk melindungi warga negaranya. Nah, pola-pola itu harus dilakukan terkait dengan perlindungan konsumen. Sama seperti saya katakan tadi, kita ini tidak terlalu komplain karena kerugiannya kecil-kecil ya Ibu ya, terkait dengan aktivitas, diikutin atau tidak diikuti berbelanja, atau kemudian COD boleh periksa dulu atau tidak. Tapi kalau kita bicara tentang hal-hal yang lebih besar kerugiannya, tentu ini menjadi menarik dan harus diselesaikan secara hukum pastinya. Nah, disitulah gunanya
pendampingan dan sosialisasi juga seperti itu, Mbak. Tapi Agnes. sebenarnya kasus di Bengkulu sendiri sudah belum ke ranah yang serius seperti itu ya kalau di Bengkulu? Iya, tentu kalau di Bengkulu ya ada beragam ya dari kasus yang ada, misalnya bagaimana kemudian komplain-komplain kerugian itu dilaporkan terhadap pihak yang berkaitan, pihak yang berwajib. Tetapi tentu kembali lagi ini bicara tentang proses penyelesaian hukumnya. Sejauh mana sudah diselesaikan di Provinsi Bengkulu. Saya tadi komparasi data misalnya di tahun 2021 akhir ada 5.000 aduan secara nasional. Dan itu penyelesaiannya juga cenderung tidak efektif. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak terjangkau secara tegas melalui regulasi kita yang ada. Terkait dengan efektif atau tidaknya ya terkait Iya, dengan perlindungan betul, hukum saat betul, ini akan betul. kita bahas di segmen berikutnya, Bang. Betul, Kita akan jelaskan, siap. Bang. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendong. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau butuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu